Halo Sobat AppSheet semua, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya di tutorial AppSheet dan pembahasan kali ini adalah tentang bagaimana cara memasukkan QR Code yang kita buat di AppSheet ke dalam PDF. Yang perlu kita siapkan adalah satu folder digunakan untuk menyimpan PDF, yang kedua ada database berupa Google Sheet, dan yang ketiga adalah template PDF yang akan kita gunakan untuk meng-create PDF. Kita langsung saja ke bagian Google Sheet-nya. Jadi ini sebagai contoh nanti data yang akan kita gunakan, yang akan kita masukkan ke dalam PDF ya. Ada ID, kemudian tanggal, nama, email, jumlah, dan ini terbilang. Jadi jumlahnya ada berapa nanti akan muncul terbilangnya. Kemudian catatan, kemudian ini saya tulis panitia, kemudian ada QR Code yang akan kita buat, kemudian ada kolom action, dan juga ada link PDF. Jadi kolom action ini nanti berfungsi untuk menampilkan link PDF. Jadi kalau link action ini nanti tidak terisi, maka link PDF-nya tidak akan muncul. Gitu ya. Oke, langsung saja kita ke AppSheet. Kita atur dulu bagian-bagian kolomnya. Dari tanggal, bebas ya untuk milih date atau date time, saya gunakan date saja. Kemudian nama, teks, email, kemudian jumlah berupa number, kemudian terbilang teks, kemudian catatan teks. Untuk catatan bisa teks ataupun long text, karena biasanya kalau catatan kan panjang, jadi kita bisa menggunakan long text saja. Dan kita juga bisa membatasi jumlah panjang teks tersebut ya. Di video saya sebelumnya sudah pernah saya bahas ya untuk membatasi jumlah kata dalam satu kolom. Kemudian nama, QR code nanti kita buat dalam bentuk image. Action kita biarkan saja. Kemudian link PDF berupa URL. Oke, untuk ID kita setting unique ID. Tanggal now, today atau now bisa. Oke, untuk QR code kita perlu masukkan formulanya, formula QR code API di sini. QR code. Jadi untuk isi QR code itu nanti teman-teman bisa menyesuaikan ya, isinya berupa apa begitu. Saya buat contoh berupa nama dari salah satu kolom ya, nama dari salah satu kolom yang ada di AppSheet, misalnya di kolom nama gitu. Oke, di kolom nama atau panitia saja ya, nama panitia. Oke, dan tambahkan concatenate. Oke, concatenate di bagian nama panitia. Jadi yang di bagian panitia ini nanti siapa, nah nanti akan muncul namanya di QR code. Oke, simpan terlebih dahulu. Oke, kemudian di bagian UX kita bisa setting bentuknya atau tampilannya seperti apa. Misalnya dalam bentuk galeri ya, nanti kotak seperti ini. Kemudian di bagian form, misalnya side by side, dan detailnya sama, bentuknya side by side saja. Header kolom kita tampilkan, main image tampilkan QR code-nya, kemudian tidak perlu. Oke, kita simpan dulu. Coba kita isi terlebih dahulu.
nama. Untuk jumlah kita buat dalam bentuk currency saja. Price ya, the price, kemudian currency symbol Rp. Oke, untuk kolom action dan juga link PDF kita sembunyikan di bagian UX. Kita sembunyikan saja, kita atur di bagian column order. Column order bagian formnya ya. Link PDF, action. Nah, sampai di bagian panitia saja. Hapus ID. Oke. Kemudian di bagian detail yang kita perlu tampilkan nanti apa, tinggal di sort di bagian column order. Oke, kita buka aja dulu semua. Kita hapus. Nah, untuk QR code bisa kita simpan di atas. Oke, simpan terlebih dahulu. Oke, kita cek dulu, kita isi. Misalnya gini ya. 200, terbilangnya kita setting nanti ya. Thanks. Oke. Nah, QR code-nya langsung muncul di sini. Nah, nanti tempatnya ada di atas dia. Oke, satu lagi yang perlu kita tampilkan adalah linknya ya. Link hasil dari PDF yang kita buat dan juga action. Oh, action tidak perlu, linknya saja kita tampilkan di atas, misalnya di sini. Oke, simpan. Oke, kemudian nah, ini sudah jadi ya. Sudah tercreate untuk QR code-nya. Kemudian selanjutnya kita harus membuat app script terlebih dahulu. Nah, teman-teman tinggal klik di bagian ekstensi, kemudian pilih app script. Nah, misalnya projectnya apa namanya, kita isikan di bagian project tak berjudul. Misalnya create PDF apps gitu ya. Kita bisa menggunakan fungsi create PDF pada kode GS ini. Fungsi create PDF, silakan nanti teman-teman tinggal mengikuti ya untuk formula ini. Nah, kemudian di bagian get sheet by name, di sini saya tulis data karena di bagian tabel ini namanya adalah data. Maka di sini saya tuliskan data. Kemudian yang kedua adalah nama folder atau folder ID kita. Nanti kita masukkan di bawahnya. Nah, folder ID berarti yang bagian ini. Double klik. Nah, sampai di sini ya. Setelah slash bagian folder, kita copy dan masukkan di sini. Dan tutup. Oke. Kemudian masukkan lagi satu lagi var PDF seperti ini. Oke ya, selanjutnya adalah mengumpulkan daftar ID yang telah dimiliki oleh PDF.
Nah, ini yang selanjutnya. Dan masukkan var PDF ID. Nah, jadi di bagian row ini ada 9 dan juga 10 ya. Yang pertama ada var row action, var action, kemudian var PDF link. Jadi ini saya simpan di bagian nomor 9, row 9 yang berarti di sini. Jadi ini bernama row array ya. Jadi 1, baris kedua, ketiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11. Jadi jumlahnya ada 11 ya. Nah, di bagian ini tadi untuk actionnya saya simpan di bagian row 9. Jadi ada di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi di sini. Nah, yang bagian A ini tidak kita hitung karena di sini digunakan untuk ID tadi ya, digunakan untuk value ID. Jadi kita mulai menghitungnya dari bagian B ya. Jadi ada di nomor 9. Kemudian untuk PDF linknya ada di row 10. Ya, berarti ada di bagian link PDF ini. Ini nanti hasilnya akan muncul di sini. Gitu. Kemudian kita buat fungsi lagi atau if actionnya untuk menampilkan templatenya. Oke, masukkan templatenya, template ID kita di sini tadi ya. Templatenya. Nah, teman-teman bisa memberi nama template ini sebagai template PDF atau bebas apapun itu. Nah, masukkan ID-nya. Nah, di sini ID dari setelah /d pada dokumen ini kita copy. Nah, kemudian masukkan di bagian template di sini. Oke, setelah itu kita masukkan fungsi lainnya, make copy folder, get body. Kemudian untuk template, isian template yang ada di PDF nanti berupa ID ya. Ini di row kosong itu berarti yang ada di depan ini. Nah, kemudian di bagian row 1 itu ada tanggal. Nah, ini ya. Row array ini, row array pada tanggal, nama, email, dan seterusnya sampai di bagian jumlah. Nah, karena di bagian jumlah ini berupa mata uang, nah, maka kita harus menggantinya ya. Kita ganti dengan fungsi mata uang. Jadi kita perlu menambahkan satu var lagi. Nah, di bagian row 4 ya. Kita ganti currency-nya menjadi IDR karena kita menggunakan rupiah, dan kemudian di bagian jumlah kita ubah ya di sini row 4. Nah, ini menjadi amount, diganti menjadi amount ya di sini. Oke, selanjutnya adalah menambahkan QR code ke dalam PDF. Nah, kita coba insert QR code-nya ada di row berapa di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagian row 8. Oke. Di bagian row 8 ya. Kemudian untuk tingginya 150 dan lebarnya 150 ya, biar sama nanti. Oke, selanjutnya kita tutup. Oke, selanjutnya kita gunakan rumus ini untuk meng-create PDF. Jadi di bagian if action create ini teman-teman bebas memberi nama create ataupun nama yang lain. Ini contohnya hanya create saja ya. Jadi kalau di action ini nanti muncul kata create, maka link PDF-nya akan muncul. Ya, di sini jadi bebas untuk penamaannya.
Nah, kemudian selanjutnya kita buat satu fungsi lagi. Jika create dihapus dari kolom action, hapus juga link di kolom, pada link kolom PDF ya. Jadi kalau tulisan create ini nanti dihapus, nah di sini kan nanti ada tombol create. Kalau misalnya nanti dihapus, maka linknya akan menghilang juga. Oke, dan yang terakhir, nah jika link di kolom link PDF kosong, perbarui dengan link yang baru. Maka jika kita menghapus data di sini, menghapus data di action, kita hapus, dan kita mengganti dengan data yang baru, maka di link PDF ini juga nanti datanya akan memperbarui sesuai dengan data yang kita perbarui tadi. Oke ya. Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita coba simpan dulu. Dan jalankan. Oke, jika dibutuhkan otorisasi, teman-teman tinggal tinjau izin saja. Nah, jika muncul keterangan seperti ini, pilih akun, teman-teman tinggal masukkan saja nanti akun yang teman-teman gunakan. Oke, nah jadi kalau ada peringatan seperti ini, artinya log kita sudah berhasil. Coba kita cek. Oke ya, sudah berhasil. Coba kita tuliskan kata create di sini. Oke, kita jalankan dulu. Oke, nah link PDF kita sudah jadi nih, teman-teman. Nah, jadi PDF-nya sudah, jadi QR code-nya sudah muncul ya di template yang sudah kita buat. Nah, di sini. Ini belum ada isinya ya, nanti kita desain terlebih dahulu. Oke, selanjutnya, nah teman-teman tinggal copy, teman-teman ke bagian penyimpanan folder atau di bagian sini ya, di bagian depan ini, kemudian buat baru, namanya adalah script Google App. Kita tambahkan di sini. Nah, kita buat lagi ya, karena di sini tadi yang digunakan adalah berupa template yang sudah kita buat di bagian spreadsheet ini. Nah, kita buat satu yang baru, yang mana nanti ini digunakan atau dipanggil melalui AppSheet. Nah, teman-teman paste lagi di sini. Oke. Kemudian beri nama saja, bebas namanya, misalnya script PDF. Oke. Kemudian terapkan. Pilih aplikasi web. Pilih siapa saja, anyone, dan terapkan. Oke, kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, izinkan akses. Oke ya, selesai. Jadi namanya adalah script PDF. Nanti ini yang akan kita panggil di dalam AppSheet. Kemudian di bagian create PDF juga kita harus mendeploy-nya. Aplikasi web, deskripsinya apa? Misalnya nanti bernama create PDF. Izinkan siapa saja. Oke ya, selesai. Dan untuk settingan ini yang terakhir kita harus ke bagian pemicu. Kemudian tambahkan pemicu.
Kemudian di bagian pilih sumber acara, di bagian spreadsheet, dan jenis acaranya saat diubah. Oke, kemudian teman-teman bisa langsung simpan, ataupun ini ada notifikasi kegagalan. Jadi kalau nanti ada fungsi yang gagal atau tidak berjalan skripnya, maka teman-teman akan diberitahu. Apakah pemberitahunya setiap hari, setiap minggu, ataupun segera di sini ya, teman-teman tinggal pilih. Oke, misalnya saya akan gunakan beritahu saya setiap hari saja. Jadi kalau ada fungsi yang gagal, skrip tadi yang gagal, maka akan diinfokan ke dalam email kita, gitu ya. Oke, simpan. Oke ya, sudah selesai di bagian ini. Selanjutnya kita setting template PDF. Nah, jadi untuk kelebihannya kita bisa mengcustom template PDF kita di sini. Jadi kita bebas membuatnya seperti apa gitu. Nah, misalnya pertama kita buat headernya dulu ya. Kita bisa pilih sisipkan gambar. Nah, ini saya gunakan sebagai header. Kemudian kita bisa menyisipkan lagi tabel. Sorry. Nah, kemudian kita juga bisa menyisipkan tabel. Misalnya ada beberapa tabel yang ingin kita sisipkan. Nah, seperti ini. Nah, tergantung nanti kita mau mengisikan apa yang ada di sini. Nah, misalnya kita ingin menyisipkan beberapa data saja, misalnya dari ID. Nah, teman-teman tinggal copy saja ini di sini. Nah, copy, kemudian masukkan ke dalam template. Ini ya. Berarti di atas berarti ID. Di headernya berarti ID. Kemudian selanjutnya ada tanggal, ini sama. Jadi hurufnya harus sesuai dengan yang ada di script ya. Kalau misalnya di sini ditulis besar, huruf kapital, maka di dalam templatenya juga harus ditulis huruf kapital. Nah, ada tanggal, kemudian nama, email gitu ya. Di sini misalnya jumlah. Oke. Nah, misalnya kita oke ya. Tanggal, nama, email, jumlah. Oh, kita untuk jumlahnya kita taruh di bawah saja ya. Jumlah. Nah. Jadi jumlahnya kita masukkan di sini, jumlah. Dan terbilang. Oh, di sini belum masuk ya terbilangnya. Ada yang salah ya di sini. Jadi terbilangnya masih belum masuk. Oke. Terbilang di row 5. Kemudian untuk catatan ada di row 6. Dan yang selanjutnya untuk yang terakhir kolom panitia ada di row ke-7. Oke, gitu ya. Nah, di sini ada keterangan teman-teman, untuk QR code itu ada di bagian row 8 ya. Jadi harus kita pastikan dulu ini tempatnya ada di mana, di row keberapa.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, udah betul. Di row ke-8. Kemudian di bagian PDF, URL PDF-nya itu ada di bagian row berapa. Ini di sini ada tulisan 11 ya. Jadi harus di bagian kolom 11. Di sini ada I plus 1. Jadi dimulai dari yang paling depan. Jadi yang mulai dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, ini link PDF-nya. Jadi nanti teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Row-nya ada di baris keberapa gitu ya. Misalnya di baris 11 ya dituliskan di baris 11. Jadi paling ada di ini yang perlu diperhatikan kalau teman-teman nanti mengcustom bentuk kolomnya, jumlah kolomnya yang perlu diperhatikan ada di bagian ini. Ya, mulai dari for row action PDF link di sini, kemudian bagian body-nya ya, ada ID, tanggal. Nah, ini row-nya perlu diperhatikan dan juga di QR code-nya ada di bagian kolom atau row berapa. Lalu ada di bagian ini URL-nya ya. Oke. Simpan lagi. Oke. Oke, selanjutnya terbilang ya tadi di sini. Terbilang belum masuk. Terbilang. Nah, ini tinggal tambahkan rupiah di belakangnya. Disipkan di tengah. Ini juga di tengah. Ini dihapus dulu ya. Ini dihapus dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa nyusun nih. Nah, kita bisa menyusun warna-warna tabel yang ada di sini. Tinggal kita ubah. Jadi nanti teman-teman bisa mengcustom untuk bagian template ini ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman, aplikasi teman-teman juga. Oke, kemudian untuk halaman, nah kita bisa atur bagian halaman di sini. Tinggal kita sisipkan. Oh ya, di sini ya nomor halaman ataupun dengan format di sini. Oke, kita buat footernya saja. Nah, di sini footer. Misalnya kita tulis apapun di sini. Sisipkan nomor halaman. Kita sisipkan di bawah. Nah, di sini halaman atau page 1 dari. Nah, misalnya ada beberapa page, teman-teman tinggal tambahkan saja format, kemudian nomor halaman. Dimulai dari 1 ya. 1, kemudian tambahkan lagi sisipkan jumlah halaman. Nah, di sini ya. Kita sisipkan jumlah halaman. Tadi ada di sini nomor halaman dan jumlah halaman. Jadi kalau nanti jumlah halamannya lebih dari 1, nah maka akan muncul seperti ini. Jadi halaman kedua dari 2. Jadi halaman ke-1 dari kedua. Gitu ya.
Oke, kemudian kita juga bisa menambahkan watermark. Nah, di sini ada watermark. Nah, jadi ini lebih fleksibel ya untuk pengaturan dari PDF-nya, pengaturan template PDF-nya. Oke, misalnya seperti ini. Tinggal kita atur-atur saja ini ya. Mau diletakkan di mana. Oke, ya. Jadi untuk template-nya nanti teman-teman bebas ya untuk dibuat seperti apa. Oke. Kita hapus saja untuk halaman kedua. Nah, yang belum adalah bagian catatan dan panitia. Oke. Catatan. Nah, tambahkan lagi catatan. Catatan. Kemudian panitia. Nah, ini aja. Oke. Oke, kita sesuaikan saja. Oke ya. Nah, di belakang ini ada garis putih ya, teman-teman. Di belakang nama, tanggal dan lain-lainnya ada garis putih karena tadi kita paste dari replace body replace text di sini. Maka di belakangnya juga ada putih-putihnya. Kalau teman-teman tidak ingin di belakangnya ada warna putih, teman-teman tinggal di copy. Caranya seperti tadi ya. Misalnya di bagian panitia tadi kita copy. Nah, misalnya kita masukkan di sini. Nah, maka ada garis putihnya ya di sini. Jadi teman-teman jangan langsung di paste tapi di tempel tanpa format. Nah, nanti munculnya seperti ini gitu. Oke, kita coba di bagian AppSheet. Kita coba lagi nama. Misalnya seperti ini. Jumlahnya kita kosongkan. Contoh saja ya ini ya. Oke. Nah, di sini tulisan create di bagian kolom action ini tidak muncul. Maka kita perlu membuat sebuah action di dalam AppSheet. Actionnya kita buat di behavior. Kita tambahkan. Nah, misalnya di bagian sini create gitu ya. Create di bagian action tulis nama create. Oke, seperti ini. Appearance-nya. Nah, ini ya misalnya. Kemudian copy. Nah, di bagian kedua kita isi dengan nama clear gitu ya. Actionnya kita tulis seperti ini. Nah, jadi nanti akan menghapus isi dari action jika kita nanti klik bagian ini tombolnya. Oke, kemudian appearance-nya kita ubah. Nah, kita hapus. Nah, misalnya tombolnya adalah ini. Oke, kita save terlebih dahulu. Nah, di sini sudah muncul ya. Ini Google Drive-nya. Nah, kalau kita clear, kita klik clear di sini nanti
action, tulisan create di bagian action itu akan menghilang juga. Nah, ya, udah hilang kalau kita clear. Oke, kita buat satu behavior di bagian clear. Nah, di bagian clear supaya nanti tidak muncul ketika create-nya diklik baru muncul clear, kita ubah. Masukkan formula is not blank action. Oke. Nah, kalau kita klik create, nah maka akan muncul clear di sini ya. Nah, jadi di sini kelemahannya teman-teman, karena kita membuatnya menggunakan AppScript dengan sumber yang lain, maka kita harus menunggu hasil dari fungsi AppScript yang sedang berjalan. Jadi mungkin agak lama ya untuk memunculkan file PDF-nya. Mungkin sekitar 5-10 detik nanti baru akan muncul untuk link PDF-nya. Ya. Kita clear lagi. Nah, di sini masih muncul ya. Kita masih menunggu beberapa detik untuk supaya linknya menghilang dari sini dulu. Nah, baru kita bisa pilih refresh, nanti akan menghilang. Nah, jadi di sini kelemahannya ya. Oke, yang terakhir kita masukkan automation. Nah, dari script PDF yang kita buat tadi ya. Tadi kan kita membuat dua. Yang pertama ada di bagian create PDF namanya. Yang kedua kita buat script PDF-nya tadi. Nah, tempatnya ada di sini tadi ya. Coba kita refresh. Nah, script PDF. Nah, ini tadi yang kita buat. Oke, kemudian kita panggil scriptnya melalui automation new bot custom configure event. Oke, misalnya PDF namanya. Kemudian di bagian tabel data dan tambahkan satu lagi. Nah, call script. Call script. Kemudian pilih script yang sudah kita buat tadi. Tinggal klik di bagian ini. Nah, nanti akan mencari di mana script itu tersimpan. Tadi kita simpan di bagian ini ya. Nah, script PDF, pilih select. Oke, choose function. Nah, di sini ada create PDF. Karena di sini ada nama create PDF ya. Nah, kalau misalnya lebih dari 2, maka teman-teman hanya bisa memilih satu saja, yaitu create PDF. Ya, choose function, create PDF. Oke, selesai. Oke, sampai di situ prosesnya. Oke, kita coba ya satu lagi. Oke, kita hapus dulu. Sekali lagi. Nama saya add misalnya 5.000, terbilangnya kita ini thanks. Oke, klik. Nah, jadi tidak akan berfungsi apa-apa ya sebelum kita pilih create. Coba kita cek database-nya, maka akan sampai di sini. Nah, actionnya belum kita buat. Jadi kita harus klik action atau create di sini. Kita simpan. Nah, kalau sudah muncul action create di sini, kita tunggu untuk membaca link PDF-nya. Nah, ini sudah muncul ya. Hasilnya adalah, nah, seperti ini ya, teman-teman. Jumlahnya ada 5.000. Nah, ini create-nya sudah jadi, PDF-nya, dan juga QR code-nya sudah jadi. Nah, di sini kalau tanggalnya masih berupa seperti ini, teman-teman tinggal
klik saja bagian B, bagian tanggal, kemudian formatnya kita ubah ke dalam bentuk tanggal. Mana ya tanggal ya? Nah, oke, di sini ya, tanggal. Atau bisa dalam bentuk teks saja, juga tidak masalah. Atau teks biasa, gini ya, teks biasa, oke. Oke ya, jadi ini template-nya sudah jadi dan file PDF-nya juga sudah selesai. Nah, sekarang bagaimana cara kalau kita mau ngedit ya? Di sini namanya tadi nama saya. Sedangkan di dalam PDF-nya juga sama, nama saya. Oke, nah kita ubah dulu. Misalnya kita edit, kita clear dulu ya. Clear artinya menghapus action di sini. Nah, setelah di clear dan kita edit, misalnya nama saya adalah kamu. Nah, jumlahnya kita coba tambah lagi. Ini ya, biar kelihatan berbeda. Oke. Oke, kita simpan lagi. Refresh. Nah, kemudian create bentuk PDF yang baru. Nah, kita tunggu prosesnya. Jadi kelebihannya di dalam format template PDF kita bisa mengedit ya, mengedit dalam bentuk yang kita inginkan ya, termasuk ada paging juga ya. Ada paging dan lebih fleksibel jika kita menentukan paging. Nah, untuk penataan halaman di sini hanya ada beberapa pilihan ya, teman-teman, mulai letter sampai B5. Nah, nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Oke, kita coba refresh lagi. Nah, hasilnya sudah muncul. Coba kita klik. Nah, ini sudah berubah ya. Nama saya adalah kamu, jumlahnya ada ini. Oke, nah yang terakhir kita tambahkan format terbilang. Oke ya, kita tambahkan fungsi terbilang. Kita kembali ke view kolom. Nah, untuk fungsi terbilang itu sendiri di sini ya, saya mengadopsi dari salah satu sumber channel Pak Supriyadi ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat tata caranya, bagaimana cara membuat fungsi terbilang ya di channel tersebut. Dan di sini saya tidak akan membuat formulanya, saya hanya akan menunjukkan bagaimana cara menampilkannya saja ya. Oke, kita buat satu virtual column, misalnya kita beri nama substitute. Substitute itu artinya berarti mengubah ya, mengubah dari angka ke dalam bentuk huruf. Oke, kita masukkan formulanya. Jadi kita akan mengganti pada kolom jumlah ini, jumlah, oke, menjadi huruf ya, yang maksimalnya ada 15. Oke, kita simpan terlebih dahulu, substitute, simpan. Oke, kemudian kita ke bagian terbilang, kita masukkan formulanya. Oke, di sini maksimal hanya 1 miliar saja ya yang saya buat. Nah, lebih jelasnya untuk formula ini teman-teman silahkan bisa cek di tutorialnya Pak Supriyadi di channel Supriyadi. Teman-teman akan bisa melihat bagaimana cara membuat konversi ini ya, dari angka menjadi huruf terbilang. Oke, saya tidak akan menjelaskan lebih detail tentang ini ya teman-teman. Oke, mungkin di lain waktu. Oke, kemudian kita save. Oke, kita cek kembali. Nah, kalau teman-teman ingin menampilkan terbilang, kita tinggal ubah datanya di bagian detail. Nah, di sini ya. Nah, ini sudah ada.
Kita coba masukkan lagi satu contoh Anda misalnya ya. Misalnya 250.000. Nah, nanti akan muncul nih terbilangnya 250.000. Terima kasih Mr. UK. Oke. Oke, kita cek. Nah, terbilangnya akan muncul 250.000. Nah, kita simpan. Create tadi. Create dulu. Jadi tidak langsung otomatis muncul ininya ya, link PDF-nya. Jadi kita harus meng-create dulu supaya link PDF-nya nanti juga akan muncul. Oke, ya ini sudah muncul. Refresh lagi. Nah, jadi hasilnya akan muncul seperti ini ya, Rp250.000. Nah, seperti ini ya hasilnya teman-teman. Kita coba di web besarnya, di web utamanya. Oke, ya ini sudah muncul. Kita refresh lagi. Kita coba lagi add. Masih. .com. Oh, sorry. Di sini misalnya 400.000 ya. Oke, muncul. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Oke, simpan. Dan jangan lupa klik tombol create supaya PDF-nya tergenerate ya. Oke. Tunggu beberapa saat, mungkin sampai 3-10 detik ya kalau sinyalnya bagus. Nah, sudah muncul, tinggal klik. Rp400.000 di tanggal ini ya. Oh, ini ID-nya belum masuk karena di template PDF-nya kita kurang memberikan tanda ini. Oke ya, jadi seperti itu teman-teman. Untuk tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua dan silahkan mencoba ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.